Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas malam ini problem solving. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya. Bagaimana kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, apa itu kalau simbolnya apa Pegadian apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya kan, Pegadian ya. Nah, itu Pegadian ya. Namun ini bukan Pegadian ya. Problem solving ya. Bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan masalah ya dalam usaha gitu atau bisnis ya, karena ini terkait dengan bisnis ya gitu. Ya. Oke, nah apa itu masalah? Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan masalah? Coba teman-teman, siapa sih yang nggak pernah dapat masalah gitu ya? Baik masalah pribadi, mau masalah dengan teman gitu, ataupun rekan kerja, ini pasti ya pernah ya mendapat suatu masalah. Namun bagaimana caranya kita menyikapi ya terhadap masalah tersebut ya? Apakah kita langsung emosi gitu ya, marah-marah, atau kita berpikir dewasa, menyikapi suatu masalah itu dari sisi hal dewasa gitu ya. Jadi tidak mudah marah, kita bisa mengandalkan emosi. Nah, itu sangat penting sekali ya. Oke, apa itu masalah? Ada yang memberikan pendapat, apa itu masalah? Ya, menurut pendapat kalian aja, apa sih yang dimaksud masalah gitu ya? Nah, kalau kalian punya masalah itu kira-kira apa sih masalah itu gitu? Kalian bahagia nggak kalau punya masalah? Kira-kira seneng nggak perasaannya kalau lagi menghadapi masalah? Banyak pikiran nggak sih kalau kita itu lagi ada masalah gitu? Kalau masalah itu berat, kira-kira kita kalau lagi makan itu makannya lahap atau bahkan nggak doyan makan? Nggak nyaman ya tentunya ya kalau kita ada masalah gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas ya, apa isi itu sebenarnya masalahnya, gitu ya. Nah, kemudian kapan sih muncul satu masalah, gitu ya. Jadi kalau kita eh, lagi berjalan gitu ya, kalau jalannya lancar gitu ya, enak enjoy saja ya. Namun tiba-tiba ya namanya kita berjalan ya, tiba-tiba di jalan itu ya kita kesandung batu, ada masalah. Jadi satu hal yang tidak kita inginkan ya, itu terjadi ya, itu muncul satu masalah. Nah, ini apa sih yang dimaksud masalah? Nah, ini ya, kita belajar teorinya, teori masalah ya. Nggak harus plek sama dengan teori ini ya, gitu. Menurut pendapat teman-teman sendiri juga boleh. Nah, oke Kak Kevin, bisa minta tolong dibacakan apa sih yang dimaksud masalah? Halo, Kevin. Kevin Leonardi. Kak Kevin Leonardi, ada nggak? Duh, kemana ini ya? Kevin, Kak Kevin. Karaoke dia, Bu. Karaoke. Ya, teman-teman kalau kuliah disimak dong, jangan hanya nyalain Zoom terus ditinggal kemana-mana gitu ya. Oke, Adela, Kak Adela, Kak Ya, Ade. Bu. Ya, oke, bisa minta tolong dibacakan. Bentar, Bu. Masalah muncul ketika terdapat hambatan antara situasi atau kondisi saat ini dengan goals situasi yang diinginkan dan belum jelas bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut. Ya, oke, Kalau ini dari itu. Ya, oke, itu masalah ya. Jadi masalah suatu yang muncul ketika terdapat hambatan ya. Jadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Seharusnya berjalan lancar ya, ternyata ya ada suatu hal yang tidak kita inginkan ya, sehingga itu menjadi kendala dalam usaha kita gitu ya. Ini kita kaitkan dengan bisnis gitu ya, bukan masalah pribadi ya gitu ya. Jadi itu masalah ya, sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi dan kita tidak suka hal itu terjadi ya. Nah, itu masalah gitu ya. Nah, berikutnya tiga komponen masalah. Nah, ini ya, ada tiga komponen masalah. Ya, oke, bisa minta tolong dibacakan nih. Saya pengen ngetes nih, pada nyimak apa enggak sih, gitu ya teman-teman nih. Karena banyak mahasiswanya nih, biar pada nyimak nih. Kalau nggak saya suruh bacakan nanti
nyalain Zoom ditinggal kemana-mana. Oke, Kak Tasya, Salva, bisa minta tolong dibacakan. Halo Kak Tasya. Nah, kemana nih? Tasya lagi sama saya, Bu. Nih, Tasya langsung baca aja dari Ya, laptop oke. saya. Ya, Bu. Maaf, Bu. Ini HP saya kenapa nih? Maaf, Bu. Ntar dulu, Bu. Ya, oke. 3 komponen masalah. Yang ke-1 ada kondisi awal, yaitu kondisi kita saat ini. Ih, jangan dibuka. Maaf, Bu. Aduh, dibuka nih dia iseng Ya nih, nggak Bu. apa-apa lah, kan kelihatan cantiknya kok. Lah, Tapi lu tiba-tiba bener buka aja ya. udah ulang ya, Bu. Ya dibuka aja, benar. Kalau bicara dengan dosennya harusnya dibuka emang. Iya, Bu, ya, Bu. Ya, oke. 3 komponen masalah. Yang pertama ada kondisi awal, yaitu kondisi kita saat ini. Yang kedua ada kondisi tujuan atau akhir, yaitu kondisi yang ingin kita capai atau kita kehendaki. Yang ketiga ada hambatan, yaitu apapun yang menghalangi antara kondisi awal dan kondisi tujuan. Ya, oke, terima kasih. Ya, Bu. Kak. Ini kalau dari HP nggak kelihatan ya? Kepotong ya? Enggak, HP saya ngelek-ngelek, Bu. Oh, Kelihatan tapi saya kira ini kalau dari HP itu nggak full gitu ya layarnya. kelihatan kok, Bu. Oh, iya ya, oke. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Saya Iya, percaya Bu. ya ini ya, karena waktunya sudah jam 19.57. Oke. Masalah ya, itu ya ketika kenyataan yang terjadi atau realita ya, fakta itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu masalah ya. Jadi ada kesenjangan ya antara harapan dan kenyataan. Jadi tidak sesuai dengan harapan kita, itu masalah ya. Kita pengennya usahanya ya lancar, keuntungannya ya tiap hari itu dapat ya, dapat untung tidak rugi ya. Namun karena ada sesuatu hal gitu ya, misalnya ya adanya kendala ya, banjir ataupun hujan ya, hujan terus menerus ya, sehingga dagangan kita tidak habis. Nah, ini adalah kendala, suatu masalah ya, tidak sesuai harapan. Nah, ini masalah. Nah, itu ya. Jadi kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu masalah ya. Yang membuat kadang-kadang jika masalah itu berat ya, kita sampai nggak bisa tidur, kadang-kadang juga kita tidak enak makan gitu ya, jangankan makan gitu ya, ya gitu ya. Mau apa-apa juga rasanya males gitu ya kalau ada masalah gitu ya, mikir terus. Nah, bagaimana caranya di sini problem solving ya, kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana trik-triknya. Nah, kita percepat saja ya. Nah, kalau kita menghadapi masalah ya, dengan emosi ya teman-teman ini ya, seperti benang kusut ya gitu ya. Ya, contohnya ya. Kalau kita mengurai benang yang kusut ya, ibaratnya masalah itu benang. Nah, benang itu sudah kusut ya, sudah kusut, kita marah-marah gitu kan, semakin kusut ya, semakin sulit diurai kalau kita menghadapinya dengan marah, dengan emosi. Nah, ini ya ibaratnya benang ya. Nah, bagaimana caranya biar masalah itu bisa terurai gitu ya, bisa diselesaikan ya satu persatu. Kita harus sabar ya, jangan menggunakan emosi. Nah, gitu ya, diurai satu-satu, dilepas satu-satu gitu ya. Itu yang benang yang kusut ya, gitu. Nanti lama-lama akan terurai, akan selesai ya masalah tersebut. Jadi jangan dengan emosi ya, gitu. Nah, kalau kita sedang menghadapi suatu masalah ya, tenang dulu ya teman-teman, tenang ya. Kalau dalam Islam ya, kita mohon petunjuk sama Allah, bisa dengan sholat istikharah. Nah, itu ya kalau Islam ya. Ya, karena ada pesan juga jangan marah gitu ya. Hadis ya, ada satu hadisnya teman-teman ya. Ini ya, dalam menghadapi masalah intinya jangan emosi ya, kita tenang dulu, pikirkan dulu ya, bagaimana caranya sih menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau kita dengan marah, dengan emosi, masalah itu nggak akan selesai gitu ya, bahkan akan semakin rumit gitu ya teman-teman ya. Ya ibaratnya gitu, diibaratkan tuh masalah itu adalah benang kusutnya. Bagaimana cara mengurainya ya, kita harus sabar ya, sabar untuk mengurainya satu persatu ya, sampai masalah itu selesai, sampai benang itu tidak kusut lagi. Nah, itu ibaratnya diibaratkan ya, itu teman-teman ya. Nah,
Solusinya dalam menghadapi masalah itu adalah problem solving, yaitu sebuah upaya untuk mengatasi hambatan yang menghalangi jalan menuju solusi. Nah, bagaimana problem solvingnya ya? Seorang yang dewasa gitu, bijaksana, tentunya dia memiliki kesabaran gitu, ataupun trik-trik problem solving bagaimana ya untuk menyelesaikan masalah ya, ataupun kendala-kendala ya, baik dalam kehidupannya maupun dalam bisnisnya ya. Nah, kemampuan problem solving ini sangat penting sekali ya, karena ya kita dalam berjalan itu nggak mungkin ya semuanya itu lancar gitu ya. Pasti suatu saat itu ada kendala. Nah, bagaimana kita menyikapinya suatu masalah ya? Apakah dari masalah itu kita menganggapnya suatu beban gitu ya? Ataupun dari masalah itu bisa mendewasakan kita. Nah, gitu kita menyikapinya seperti apa terhadap masalah itu? Membuat kita lebih kuat, membuat kita itu lebih survive dengan adanya masalah tersebut. Nah, kita harus bisa menyikapinya dengan pikiran dewasa. Gitu. Jangan seperti anak kecil ya. Kalau ada masalah sedikit, kita ngambek, kita usahanya istilahnya gagal hari ini, untungnya sedikit hari ini nggak banyak gitu ya. Besoknya lagi nggak mau lagi dagang misalnya ngambek, nah nggak kayaknya ini nggak berhasil deh usahaku gitu, sepi dari kemarin nggak ada yang beli gitu ya. Nah itu pemikiran yang istilahnya seperti anak kecil ya, kita harusnya mau berusaha ya, berusaha lagi bagaimana ya agar usaha kita itu ke depan itu bisa lancar gitu ya, bisa sukses sesuai yang kita harapkan. Nah ini ya, bagaimana caranya problem solving dan strateginya, nah kita akan pelajari ya hari ini ya. Jadi problem solving adalah sebuah kemampuan atau skill memecahkan permasalahan yang ditemui ya. Bagaimana cara memecahkan masalahnya ya. Nah, problem solving adalah kemampuan dan proses kognitif yang melibatkan mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi suatu masalah atau tantangan yang dihadapi. Nah, ya. Nah, tujuan problem solving adalah untuk menemukan solusi yang efektif dari suatu masalah. Ini adalah tujuannya, ya, untuk menemukan solusi yang efektif dari suatu masalah. Nah, kemudian mengapa sih kemampuan problem solving itu sangat diperlukan dalam lingkungan kerja? Ini penting sekali ya. Nah, ini ya, kenapa ya? Kenapa problem solving itu sangat diperlukan? Nah, ini adalah tujuannya. Yang pertama untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini ya. Jadi kemampuan problem solving yang baik memungkinkan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih efisien, menghasilkan peningkatan produktivitas yang signifikan. Kemudian mendukung inovasi. Jadi kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam proses inovasi adalah kunci dalam menciptakan solusi baru dan berbeda ya. Kemudian meningkatkan kualitas keputusan. Jadi individu yang mampu menganalisis masalah ya secara mendalam cenderung membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasional. Nah, ya. Untuk materi sudah saya share di pertemuan keempat ya. Nanti teman-teman bisa buka. Ya, kemudian yang keempat, peningkatan kepemimpinan. Nah, jadi kemampuan ini ya membantu pemimpin dalam menghadapi tantangan kompleks ya, mengambil langkah-langkah yang tepat dan memberikan arahan yang efektif pada tim. Kemudian meningkatkan kualitas hubungan interpersonal ya. Jadi kemampuan ini tidak hanya relevan dalam tugas-tugas teknis tetapi juga dalam berinteraksi dengan rekan kerja, mengatasi konflik dan berkolaborasi secara efektif nih ya. Saya agak percepat ya teman-teman karena waktunya ya. Gitu. Nah, mengapa problem solving penting dalam bisnis? Nah, ini kenapa sih problem solving itu penting dalam bisnis? Oke, Kak Anissa Nabila, bisa minta tolong dibacakan? Halo, Kak Anissa Nabila. Ya, kemana ini? Nyimak apa enggak ini? Oke, Kak Rohima, bisa minta tolong dibacakan? Halo, Kak Rohima. Nah, ini kemana ya? Nyimak apa enggak ini?
Oke, kalau gitu Kak Ricardo. Halo Ricardo, bisa minta tolong dibacakan? Oke, Bu, selamat malam. Ya, oke, malam. Ini Bu ya, yang panel ini Bu. Iya, mengapa problem solving penting dalam bisnis? Mengapa problem solving penting dalam bisnis? Ada 3 poin, yaitu yang pertama, kunci keberhasilan. Kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dapat menjadi faktor penentu kesuksesan mereka di pasar yang kompetitif. Lalu yang kedua ada meningkatkan efisiensi operasional, yaitu problem solving membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang ketiga yaitu menjaga kepuasan pelanggan. Artinya di dalam bisnis masalah pelanggan sering muncul. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah ini akan menjaga kepuasan pelanggan. Ya, Sekian. oke, terima kasih Kak Ricardo dibacakan. Sama Jadi Ibu. teman-teman, kemampuan untuk problem solving ini ya tidak bisa singkat ya dikuasai. Mungkin ada sesi tertentu ini untuk karyawan ya, untuk perusahaan yang sudah besar tentunya ya. Ini mereka ada training tersendiri ya, bagaimana caranya agar mereka itu bisa ya menghadapi suatu masalah. Jadi melakukan problem solving jika terjadi masalah ya. Terutama ini jika ada komplain pelanggan. Nah, biasanya mereka tuh perusahaan yang udah besar nih ya mengadakan sesi khusus sendiri untuk pelatihan ini ya, penanganan problem solving gitu ya. Jadi tidak bisa dipelajari hanya beberapa menit ini. Makanya saya percepat nih ya. Waduh, ya jam segini gitu ya. Ini harus ada pelatihan tersendiri ya teman-teman, sesi tersendiri karena ini sangat penting sekali ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bisnisnya sudah mulai berkembang. Nah, ini problem solving sangat penting sekali, harus dikuasai oleh karyawan, terutama untuk customer service ya. Jadi bagaimana caranya untuk menghadapi jika ada ya pelanggan itu yang komplain. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ya, problem solving, penguasaan problem solving karyawan terutama untuk customer service itu sangat penting sekali ya. Gitu. Jadi, kita bisa menyelesaikan masalah ya terhadap aduan pelanggan ya tanpa membuat pelanggan itu merasa sakit hati bagaimana gitu. Jadi, sampai pelanggan itu paham dan mengerti gitu ya terhadap aduannya gitu. Jangan sampai ya pelanggan itu kecewa ya gitu ya, karena pelanggan itu adalah raja, pembeli itu ada raja ya gitu. Jangan sampai mereka itu kecewa ya terhadap produk kita gitu atau perusahaan kita ini. Misalnya di sini adalah yang pemilik usaha gitu ya, sehingga nanti dia tidak akan mau bekerja sama atau membeli produk kita lagi. Ini kemampuan problem solving itu sangat penting sekali ya, itu harus dimiliki karyawan ya. Nah, proses problem solving ini prosesnya memetakan masalah, mengidentifikasi akar penyebab masalah, menetapkan urutan prioritas permasalahan, menyusun alternatif solusi, menjalankan solusi, dan melakukan evaluasi. Nah, ini prosesnya problem solving. Bagaimana sih caranya untuk menghadapi suatu masalah, dan kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan bijak ya, gitu. Jangan dengan emosi ya. Jadi sekali lagi kalau ada masalah jangan dengan emosi gitu. Kita harus tenang dulu, sabar gitu ya. Kita kalau dalam Islam ya kita ya cara menghadapi kalau sedang marah ya. Kalau kamu lagi marah, kalau lagi duduk, lagi berdiri duduk gitu ya. Kalau lagi duduk ya baring, nah dan sebagainya itu sudah diajarkan di dalam hadis ya oleh Rasulullah SAW. Itu sangat penting sekali ya. Nah, kalau kita lagi emosi, yang kita bicarakan ataupun yang kita putuskan itu di luar nalar gitu ya kan, lagi emosi. Kalau lagi emosi diam ya, jangan memutuskan sesuatu, diam dulu, renungi gitu. Lagi emosi nih ya, kalau ada masalah diam dulu, renungi sebentar gitu ya, sambil berdoa gitu. Kalau lagi masih panas ya kalau dalam Islam ya berwudu gitu ya, sholat istikharah misalnya ya, ini contoh ya. Jangan memutuskan sesuatu kalau kita lagi emosi ya, karena yang keluar itu bukan dari pemikiran yang jernih. Nah, emosi bisa salah ya, kita bisa salah untuk mengambil keputusan. Nah, dalam teori ini ya, proses problem solving itu cara mengendalikannya, cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama kita memetakan masalah ya, kemudian mengidentifikasi akar penyebab masalah, menetapkan urutan prioritas permasalahan,
menyusun alternatif solusi, menjalankan solusi dan melakukan evaluasi. Ini adalah proses problem solving gitu ya. Biasanya kalau saya juga lagi ada masalah tuh saya diam. Ya, kalau saya diam nggak mau ngomong itu berarti saya ada masalah dan saya takut nanti kalau bicara atau apa salah. Ya, nah, karena kita lagi emosi di dalam tuh lagi istilahnya mendidih. Lebih baik diam. Kalau saya diam gitu. Saya juga kalau saya lagi ngambek gitu ya, lebih baik saya diam gitu daripada saya ngomong salah. Nah, tuh diam adalah emas. Tapi yang nggak terus diam sambil meminta petunjuk naik ya. Metode problem solving di sini ini saya akan bahas yang brainstorming aja ya, karena ini hanya saya tampilkan 3, sebetulnya ada beberapa macam gitu ya. Namun waktunya nggak cukup, jadi kita bahas yang brainstorming aja dulu ya, metode problem solving. Ada beberapa metode ya. Nah, brainstorming atau curah pendapat adalah sumbang saran adalah suatu metode yang memanfaatkan teknik kreativitas ya dalam mencari penyelesaian dari suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan secara spontan dari anggota kelompok. Nah, brainstorming adalah metode yang digunakan tim untuk menghasilkan ide ya demi memecahkan masalah dengan pola yang jelas. Nah, ini ya, jadi kita belajar brainstorming ini ya. Nah, oke. Brainstorming ini bertujuan untuk memecahkan masalah secara kreatif atau inovatif ya. Kita bisa menggunakan ya diagram tulang ikan atau fishbone diagram yang dikenal juga sebagai diagram Ishikawa ya atau diagram tulang ikan. Ini biasanya ya digunakan ya. Lebih sering digunakan ini ya brainstorming ya menggunakan fishbone diagram atau diagram Ishikawa ini biasanya gitu ya. Di tempat saya juga kalau ada problem, ada masalah terhadap layanan, kita menggunakan ini ya, cara menganalisisnya, analisis masalah ya. Nah, oke, tujuannya ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab utama suatu masalah. Jadi, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau tidak tahu penyebab masalahnya itu apa? Nah, gitu ya, kita harus mengidentifikasi dulu penyebab utama suatu masalah. Kemudian menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah. Ya. Kemudian mencegah masalah serupa terulang kembali, kemudian meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja. Ini adalah tujuan ya. Kita menggunakan fishbone diagram. Nah, kemudian cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, kita menentukan masalah utama yang ingin dianalisis. Masalahnya apa sih yang akan dianalisis? Kemudian menggambar tulang utama. Ini adalah maksudnya ini adalah poin-poin yang mau kita analisis yang mewakili masalah utama, kemudian mengidentifikasi kategori penyebab utama. Ini dari manusianya ya, berkaitan dengan tenaga kerja, biasanya SDM-nya, kemudian metode ya, ini adalah prosedur yang digunakan, kemudian bahan baku yang digunakan dari sisi mesinnya. Apakah ada kendala dari sisi mesinnya, kemudian dari lingkungannya, apakah ada kendala ini dianalisis atau diidentifikasi dulu ya. Apa sih yang menjadi masalah ya? Misalnya contoh ya, penjualan. Kenapa penjualan tidak mencapai target? Apa masalahnya dari manusianya? Apakah SDM-nya ya? SDM-nya itu tidak kompeten ya untuk menghasilkan suatu produk tersebut? Apakah dari sisi SDM-nya tidak memiliki kompetensi ya untuk membuat atau menciptakan suatu produk yang berkualitas gitu? Ataupun dari metodenya? Oh ternyata metodenya salah nih ya, misalnya cara membuatnya atau prosedurnya salah ya, sehingga barang tersebut tidak berkualitas, sehingga tidak laku di pasaran. Kemudian dari bahannya, bahan bakunya bagaimana? Apakah bahan bakunya itu yang diperoleh itu ori gitu ya, ataupun palsu? Nah ini contohnya. Atau berkualitas, kualitasnya grade-nya apa? Grade A, grade B, grade C. Nah itu dianalisis dulu, diidentifikasi dulu penyebabnya, akar penyebabnya apa? Kenapa produk kita tidak laku sehingga keuntungan atau laba atau omset kita tidak mencapai target. Kemudian dari mesin ya. Dari mesinnya bagaimana ini? Apakah mesin-mesinnya itu ada kendala gitu ya? Ataupun mungkin mesin-mesin yang keluaran tahun 90-an mungkin ya sudah tidak relevan lagi digunakan untuk saat ini gitu ya. Harusnya mesinnya harusnya diganti nih dengan teknologi terbarukan gitu ya, sehingga produk yang dihasilkan berkualitas nih, sesuai dengan keinginan pasar ataupun keinginan pelanggan gitu. Karena produk kan semakin berkembang ya, tidak mungkin itu terus gitu ya, harus berinovasi. Nah, atau perusahaan tersebut kurang berinovasi. Nah, sehingga produk yang dihasilkan itu monoton, sehingga pelanggan itu bosan. Nah,
Kemudian dari lingkungan. Nah, lingkungan yang mempengaruhi proses seperti apa? Apakah dari sisi lingkungannya itu, misalnya ya, dari segi, kan di suatu perusahaan misalnya, dari sisi lingkungannya itu apakah lingkungan tidak hanya lingkungan yang dari eksternal ya, ada internal juga gitu. Dari internal apakah hubungan antar karyawannya itu harmonis ya, kerjasamanya berjalan dengan baik ataupun tidak ya, terjadi percekcokan di dalamnya. Nah ini ya, itu lingkungan yang mempengaruhi proses. Nah ini ya, selain itu juga ada lingkungan-lingkungan yang terkait dari eksternal ya, selain internal juga eksternal. Kemudian pengukuran, cara pengukuran atau evaluasi dilakukan, bagaimana cara pengukurannya ya. Kok bisa mengatakan bahwa bisnisnya itu rugi ya? Bagaimana cara mengukurnya? Apakah sudah diukur dengan benar gitu ya? Cara mengukur harga produksinya berapa misalnya. Kemudian harga jualnya berapa? Nah itu apakah sudah dihitung dengan benar gitu ya? Cara untuk menentukan harga jualnya apakah dihitung dengan benar ataupun terjadi kesalahan dalam menghitungnya sehingga perusahaan rugi ya, seharusnya dijual harga 100.000 dijual 90.000, nah itu rugi. Nah ini apakah sudah benar semuanya? Nah ini diidentifikasi ya teman-teman. Nah, kemudian menggambarkan cabang-cabang dari tulang utama ya, untuk setiap kategori penyebab, kemudian menuliskan faktor-faktor penyebab pada setiap cabang, menganalisis hubungan antara faktor-faktor penyebab, menentukan akar masalah ya, gunakan teknik ya seperti analisis nih 5 why gitu ya. Jadi mengapa gitu? Kita bisa menganalisis mengapa ya? Mengapa keuntungan ini tidak bisa mencapai target keuntungannya, ada apa gitu ya. Kemudian mengapa konsumen lebih memilih produk lain daripada produk kita. Nah itu dengan pertanyaan why, mengapa ya, mengapa gitu ya. Mengapa produk kita tidak berkualitas? Apa yang menjadi penyebab perusahaan produk kita itu tidak berkualitas ya? Apanya dari segi bahan baku, sumber daya manusianya, atau metode yang digunakan atau proses yang digunakan gitu. Nah itu dicari, diidentifikasi ya. Akar penyebab masalahnya apa? Nah, ini ya. Nah, ini fishbone diagramnya, ini seperti ini ya, teman-teman. Oke, saya next saja. Nah, ini contoh ya. Ini contohnya seperti ini ya, caranya ya, cara mengidentifikasi masalah. Nah, ini ya. Ini yang di sini untuk ini contoh berikutnya ya. Ini ya, ini kasusnya, ini adalah masalahnya di sini kebakaran pengelasan ya, terjadi kebakaran pengelasan ya, ini identifikasinya dari sisi metode, lingkungan, manusia, mesin atau peralatannya, ini ya. Kenapa sih terjadi kebakaran ya pada proses pengelasan ya? Itu diidentifikasi masalahnya. Dari metode yang digunakan, apakah sudah benar? Dari lingkungannya, apakah lingkungannya terlalu panas ya, jadi tidak ada AC-nya gitu, sehingga pada proses pengelasan itu terjadi percikan ya sehingga timbullah kebakaran. Nah gitu ya. Kemudian dari sisi manusianya seperti apa? Nah, apakah SDM-nya itu memiliki kompetensi ya untuk mengelas ya gitu ya, ataupun tidak? Nah, gitu. Kemudian ini ya, apakah terjadi kecerobohan gitu ya, tidak sesuai SOP ya, asal mengelas saja tidak sesuai SOP, tidak menggunakan APD alat pelindung diri ya. Kemudian mesin peralatannya ya, apakah ada peralatan las atau kabel-kabelnya yang terkelupas, kemudian tidak ada tanda bahaya di area kerjanya ya, sehingga terjadilah kebakaran pada saat pengelasan. Ini adalah sangat vital sekali ya kalau terjadi kebakaran ya teman-teman ya. Nah ini ingatan waktu itu di mana ya? Yang terjadi kebakaran pada saat mengelas kubah kan pernah ya terjadi gitu ya. Apa ya, Islamic Center atau apa ya gitu ya, waktu mengelas terjadi kebakaran ya, mengelas kubahnya yaitu kebakar habis. Nah ini terjadi ini ya, karena ini tidak dilakukan identifikasi dulu ya, kira-kira hal-hal apa sih yang nanti akan berdampak terjadinya kebakaran. Harusnya dilakukan mitigasi risiko, identifikasi risiko nih terkait manajemen risiko lagi nih ya. Jadi sebelum melakukan kegiatan itu diidentifikasi dulu risikonya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya gitu ya teman-teman ya. Ini sepintas saja ya tentang diagram tulang ikan seperti ini cara membuatnya ya teman-teman. Jadi kita tentukan dulu
masalahnya tuh apa, kemudian kita identifikasi dari segi metode, lingkungan, manusianya, mesin atau peralatannya ya. Jadi apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab masalah tersebut diidentifikasi. Nah, setelah ketemu kita lakukanlah analisis, dianalisis. Oh, ini loh sebetulnya menjadi penyebabnya. Setelah itu baru ditindak lanjut ya. Jangan sampai hal yang sama itu terulang lagi. Nah, itu ya. Nah, ini teman-teman, jadi lakukanlah identifikasi risiko dulu sebelum melakukan kegiatan, dimitigasi dulu risikonya. Nah, ini ya. Jadi ini terkait dengan manajemen risiko ya teman-teman, mata kuliah manajemen risiko. Oke, series ini untuk berikutnya, ini slide berikutnya ini adalah contoh-contoh ya. Contoh-contoh dalam melakukan problem solving dalam perusahaan. Nah, ini ya. Ini contoh ya, satu aja ini contohnya. Terdapat konflik antar dua karyawan yang berdampak pada produktivitas dan atmosfer kerja. Ya, problem solvingnya ini manajer memfasilitasi pertemuan damai antara kedua karyawan, mendengarkan keluhan mereka dan mencari solusi bersama. Kemudian perusahaan menyelenggarakan pelatihan komunikasi interpersonal. Ini contoh konflik, penyelesaian konflik problem solving jika antar karyawan itu saling bersitegang atau bermusuhan. Nah, ini ya. Adalah peranan pimpinan ya untuk memfasilitasi ya pertemuan ya antar dua karyawan ini yang sedang berselisih ya agar damai gitu ya, menyelesaikan masalah. Nah, ini untuk slide berikutnya ini ada beberapa contoh ya bagaimana cara untuk mengatasi problem solving. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya karena jamnya sudah jam 19.33, saya ngajarnya ngebut. Maaf ya. Materi problem solving itu tidak bisa ya bahas hanya beberapa menit ya, misalnya saya buru-buru saya ngomongnya ya. Maaf ya teman-teman, nanti teman-teman baca sendiri. Jadi semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang berembus ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak heran nanti jika teman-teman ya sedang memiliki usaha dan usaha itu sukses ya. Tentunya masalah yang dihadapi akan semakin besar, semakin banyak gitu ya. Masalah A, B, C itu semakin banyak ya, itu sudah biasa. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapinya dan harus memiliki ilmu problem solving yang kuat gitu ya agar bisa ya bisa menghadapi hembusan angin yang berusaha untuk menumbangkan usaha kita. Jadi semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang berhembus ya. Semakin orang sukses ya kita usaha kita lancar gitu. Tentunya cobaannya itu semakin berat. Nah, ini ya. Jadi teman-teman kuncinya harus sabar, gitu ya, sabar dalam menghadapi suatu problem apapun, gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Maaf ya, 19.35. Teman-teman ada di jam kedua ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Ibu, saya izin tanya sebentar, Bu. Boleh? Silakan. Ibu, kalau untuk minggu depan kan presentasi itu satu kelompok atau dua-dua Bu untuk next week? Satu kelompok saja ya. Setelah presentasi nanti saya nyampaikan materi. Oh baik, terima kasih Bu. Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan teman-teman? Sudah 19.35, maaf saya kelewat 5 menit. Ngajar ngebut begini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena ada teman-teman kita yang mau gabung di mata kuliah yang kedua, jam kedua, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Maaf ya, saya kelebihan 5 menit. Ya, terima kasih teman-teman dan mohon maaf saya ngajarnya ngebut banget ini karena waktu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa kelompok 2 presentasi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Selamat